sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 78 ayat 17 dan 18. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kalau pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami dalam pembacaan Alkitab dan juga perenungannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari surat Roma pasal 11 ayat 1 sampai 6. Roma 11 ayat 1 sampai 6. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilih-Nya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku sendirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu itu ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Tema kita pagi ini adalah ditolak Allah. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah Anda pernah ditolak Allah? Atau apakah Allah pernah menolak manusia? Maka tanpa perlu panjang lebar, langsung aja saya kasih tahu jawabannya ya. Dari ayat-ayat yang kita baca, jelas, terutama ayat 1 ya. Jelas jawabannya adalah tidak. Allah tidak pernah menolak kita. Allah tidak pernah menolak umat-Nya. Sudah terjawab? Kalau begitu renungannya selesai. Amin. Tapi tunggu dulu. Ternyata persoalannya tidak sesederhana itu gitu ya. Ya mungkin kita taunya Allah tidak pernah menolak manusia, tidak pernah menolak kita. Tetapi kenyataannya ada banyak sekali orang-orang yang merasa ditolak oleh Allah. Apakah Anda salah satunya yang merasa ditolak oleh Allah? Apa sebenarnya yang terjadi? Kalau katanya Allah tidak pernah menolak umat-Nya seperti di ayat 1 ini, lantas mengapa banyak orang yang merasa ditolak Allah?
ternyata di situ kuncinya ya. Banyak orang yang merasa ditolak oleh Allah. Itu berarti yang muncul hanyalah perasaan kita, perasaan manusia, perasaan kita aja. Bukan tindakan Allah yang menolak kita, yang menolak manusia. Manusia yang merasa. Nah, ada beberapa alasan mengapa seseorang itu bisa merasa ditolak oleh Allah. Sedikitnya 3 hal yang menyebabkan kita merasa ditolak oleh Allah. Pertama, tidak melakukan firman Tuhan. Ketika seseorang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan atau melakukan suatu dosa, suatu pelanggaran tertentu, ia merasa ditolak oleh Allah. Ia merasa hidupnya sudah terlalu kotor dan tidak mungkin Allah menerima dia, tidak mungkin Allah mengampuni dia. Itu salah satu penyebabnya. Yang kedua, merasa tidak dihargai Allah. Nah, ini kebalikannya dari yang pertama tadi, kebalikan dari yang pertama. Misalnya ketika seseorang telah berupaya melakukan firman Tuhan semaksimal mungkin, ketika dia rajin melakukan pelayanan di gereja, suka menolong orang, taat pada firman Tuhan, tetapi apa yang dia minta kepada Tuhan di dalam doanya tidak dikabulkan. Dia merasa semua yang dia lakukan sia-sia. Dia merasa menjadi seperti Kain yang persembahannya ditolak oleh Allah. Itu penyebab kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, biasanya seseorang mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, mengalami penderitaan. Seseorang mungkin merasa ditolak oleh Allah ketika kita mengalami kegagalan, mengalami penderitaan yang berkepanjangan bisa jadi. Nah, ini yang bisa membuat kita merasa bahwa Allah tidak memperhatikan, tidak peduli pada keadaan kita dan membiarkan kita dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi penderitaan. Nah, poin ketiga inilah yang terjadi di jemaat Roma. Mereka mengalami penderitaan dan kesulitan hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang Kristen di Roma mesti mengalami penganiayaan yang bukan hanya datang dari Kaisar Roma, tetapi juga dari bangsanya sendiri, bangsa Yahudi, orang-orang Israel. Tetapi apakah benar Allah meninggalkan mereka? Rasul Paulus mengatakan kepada mereka, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Sejak sebelumnya Allah juga tidak pernah meninggalkan orang-orang Israel, bangsa Yahudi ini. Paulus memberi contoh ketika Elia datang kepada Tuhan, mengadu bahwa bangsa Israel telah membunuh para nabi Tuhan. Hanya tinggal Elia sendiri yang selamat. Bangsa Israel telah berpaling dari Tuhan dan membunuh para nabi Tuhan. Tuhan menjawab Elia, betul bahwa bangsa Israel telah berpaling dari Tuhan, mereka membunuh para nabi Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap menempatkan orang-orang yang taat kepada Tuhan di dalam bangsa Israel itu. Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel dan tetap menjadi bangsa pilihannya. Dan Paulus sendiri sebenarnya menjadi bukti bahwa Allah tetap mengasihi bangsa Yahudi ini. Paulus adalah orang Yahudi asli, orang Israel. Para rasul lain juga orang Yahudi. Hanya saja kasih Allah itu tidak terbatas pada orang Yahudi saja.
Allah mengasihi orang-orang di luar Israel, di luar orang Yahudi. Juga Allah kasihi. Allah mengasihi kita. Jadi saudara-saudara, ketika kita merasa ditolak oleh Allah, misalnya karena yang pertama, karena kita melakukan dosa, melakukan suatu pelanggaran, maka ingatlah bahwa Allah tetap mengasihi kita. Dia tidak pernah menolak kita. Hanya saja kita yang harus berubah. Tidak lagi melakukan dosa itu, tetapi melakukan firman Tuhan. Dan Allah akan mengampuni kita. Merasa bersalah dan berdosa itu sangat baik. Itu membuat kita sadar bahwa kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Merasa malu kepada Tuhan karena kita telah berbuat dosa itu juga baik. Kita memang harus malu ketika melakukan dosa. Tetapi Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu setia mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Saudara, ketika kita merasa ditolak oleh Allah karena misalnya karena yang kedua tadi, kita merasa sia-sia, tidak dihargai oleh Tuhan upaya kita untuk melakukan firman Tuhan. Kita rajin pelayanan, suka memberi, suka menolong orang, taat pada firman Tuhan, tapi Allah tidak mengabulkan keinginan kita. Kita merasa ditolak Allah. Yang perlu diubah adalah bukan karena Allah menolak kita, tetapi diri kita yang perlu belajar untuk tulus melakukan kebaikan. Kita perlu belajar untuk tulus melakukan firman Tuhan, bukan berharap sesuatu dari Tuhan. Justru kita melakukan firman Tuhan, melakukan kebaikan, itu karena ungkapan syukur kita, karena Allah yang sudah terlebih dahulu baik kepada kita. Kita diterima oleh Tuhan. Lalu ketika kita merasa ditolak oleh Allah karena yang ketiga, karena kita mengalami penderitaan atau kesulitan hidup, maka ingatlah bahwa Allah tidak pernah menolak kita. Kita mengalami penderitaan bukan karena Allah menolak kita. Yang perlu kita lakukan adalah meminta pertolongan Tuhan untuk bertahan dalam penderitaan, untuk lepas dari segala kesulitan hidup. Dan untuk belajar melihat kasih Allah kepada kita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kegagalan, dan di tengah-tengah kesulitan hidup itu. Selalu ada rencana Tuhan yang indah untuk kita. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan kepada kami. Tuhan tidak pernah menolak kami, selalu menerima, mengampuni, dan mengasihi kami sebagaimana kami adanya. Meski terkadang kami mengecewakan Tuhan di dalam kehidupan ini, tapi Tuhan senantiasa menerima kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan firman Tuhan, untuk taat akan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Berikan kami kekuatan untuk kami mampu melakukannya. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami ingin mendoakan saudara-saudara kami di dalam pergumulan kehidupan mereka. Kami ingin berdoa untuk mereka yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan dan pemulihan. Kami juga mendoakan mereka yang mengalami penolakan di dalam kehidupan ini. Ditolak oleh sesama kami, ditolak oleh orang-orang di sekitar mereka, ditolak oleh sistem, baik sistem sosial, sistem masyarakat, bahkan oleh keluarga mereka sendiri.
Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk mereka dapat menjalani hidup dan menghadapi setiap situasi yang menekan. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang mengalami bencana alam dalam kehidupan mereka, yang menjadi korban maupun juga yang ditinggalkan oleh keluarga yang menjadi korban bencana alam. Baik itu tanah longsor, gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan sebagainya. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam setiap kondisi yang tengah mereka hadapi pada saat ini. Kami juga mendoakan kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan, khususnya dalam kehidupan bersama yang seharusnya penuh dengan toleransi di antara orang-orang yang berbeda. Begitu banyak perbedaan yang hadir di negeri kami ini ya Tuhan, tetapi ajar kami untuk kami boleh hidup bersama dalam perbedaan ini, saling menghargai satu dengan yang lain, baik itu perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan kelompok-kelompok tertentu. Biarlah kami boleh saling menghargai di dalam perbedaan-perbedaan yang ada ini. Kami juga mendoakan secara khusus kehidupan beragama di Indonesia. Biarlah setiap orang boleh beribadah seturut dengan agama masing-masing tanpa ada paksaan ataupun larangan di dalam kami menjalankan kehidupan beragama di negeri ini. Bapa di dalam sorga, inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam